Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini pengolahan citra sudah masuk pada pertemuan yang ke-9. Saya berharap mahasiswa semuanya sudah lulus ujian tengah semester yang memiliki nilai threshold kemarin 8 ya kalau tidak salah. Kalau sudah lulus, alhamdulillah untuk nilai ambang batas ujian tengah semester kemarin. Kalau yang belum lulus, berarti Anda harus bersungguh-sungguh nanti pada ujian akhir semesternya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masuk kepada tema penapisan citra dan konvolusi. Di dalam citra, image processing atau pengolahan, di dalam sebuah citra, proses penapisan ini adalah memperoleh citra sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ini adalah citra awal yang nantinya difiltering. Apa yang difiltering di sini? Nah, berarti adalah nilai pikselnya di sana yang nanti menambah kontras dari citra aslinya. Sedangkan yang gambar yang kedua adalah dia hanya mengambil tepian dari objek tersebut, sehingga warna-warna yang lainnya dihilangkan. Di dalam penapisan citra, ini konsepnya adalah memodifikasi nilai piksel tersebut berdasarkan transformasi dari nilai-nilai piksel tetangganya. Kalau ini contohnya adalah kernel 3x3, ada 3 baris dan 3 kolom, di mana titik ini yang akan nilainya berubah berdasarkan nilai-nilai tetangganya tadi. Ini yang akan dimodifikasi untuk bisa kita tingkatkan ataupun kita tapiskan nilai piksel tersebut sesuai nanti dari citra-citra tetangganya, nilai piksel yang ada di sekitar center dari nilai yang akan diubah atau citra yang akan dimodify. Nah, penapisan citra ini termasuk ke dalam tipe operasi aras lokal, di mana ada formula G dalam kurung X, Y, ini adalah koordinatnya, ini adalah ditransformasikan sama dengan transform fungsi atau citra yang nantinya menjadi citra awalnya, yang nantinya T ini adalah mengoperasikan, merubah nilai pusat dari citra tersebut, kernel yang kita gunakan, diubah sesuai dengan nilai yang ada di samping kanan kiri atau tetangga tersebut. Sebuah operator khusus di sini adalah konvolusi atau linear filtering. Ini filtering ya. Teori konvolusi, konvolusi memiliki dua buah fungsi, simbol F dan simbol G, di mana ini adalah simbolisasi konvolusi, ini dikalikan ya, dikalikan dari citra awal dengan kernelnya ya seperti itu. Lalu ini adalah turunan dari fungsi X dan fungsi G-nya. Ini tanda lebih tak terhingga ini adalah dari berapa banyak piksel yang ada di dalamnya. Sehingga nanti citra tersebut yang memiliki value yang berbeda-beda, ini diambil nilai paling rendah sampai nilai paling tinggi. Yang nantinya ini adalah fungsi turunan yang semuanya akan dikalikan dari citra awal, yang mana nanti berubah fungsinya atau ditingkatkan kualitasnya berdasarkan dari kernel yang akan kita ambil. Tanda X ini adalah operator konvolusi,
dan peubahnya di sini adalah A, adalah peubah bantu atau dummy variabel. Nah ini ya, kernel ya. Kernel itu biasanya nanti ada ordo 3x3, terus 5x5, yang intinya nanti dia memiliki center of pixel. Di mana center of pixel itu nanti untuk merubah citra asli tersebut. Nah ini fungsi f dan g diperlihatkan pada gambar. Ini diturunkan ya menjadi setengah ya. Fungsinya seperti ini, tapi ini diturunkan nilai. Oh ini adalah kernelnya ya. Tentukan hasil konvolusi gitu ya. Ada citra seperti ini dan citra seperti ini yang kernelnya diharapkan seperti ini. Setengah dari fungsi A ini. Sehingga nanti, nah itu rumus konvolusinya, bisa saudara lihat. H itu adalah keluaran dari transformasi tadi, hasil konvolusi. Step 1, tentukan G minus A-nya, tentukan G X min A-nya, lalu berdasarkan semua kemungkinan dari X tersebut, nah ini, kasus pertama X kurang dari 0, hasilnya, ini adalah citra yang nanti kita kalikan dengan citra hasilnya, ini adalah kernelnya. Kasus kedua, X di antara 0 sampai 1. Nah ini ya. Kasus yang ketiga, nilai X berada di antara 1 dan 2. Ini yang diarsir. Ini kasus yang keempat, X lebih besar dari 2. Hasil akhirnya seperti ini. Nah ini. Hasil akhirnya seperti ini. Di mana untuk mendapatkan nilai X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, ini adalah X dibagi 2. Di antara 1 dan 2, nilai X-nya adalah hasilnya adalah 1 dikurangi X per 2, dan lebih besar dari 2 tentunya, ini adalah 0. Berdasarkan dari kasus step by step yang nanti kita ambil. Karena apa? Kita masukkan turunan tadi. Ini. Kita masukkan ini rumusnya tadi ya. Citranya seperti ini jadinya. Gambar segitiga ya. Ini adalah tulisannya Pak Rinaldi Munir untuk contoh dari konvolusi ya. Contoh dari konvolusi. Baik, konvolusi dengan fungsi impuls. Fungsi impuls ini adalah disebut juga dengan fungsi delta Dirac. Direct ya. Fungsi delta direct ini bernilai 0 untuk X tidak sama dengan 0 dan lebar denyutnya sama dengan 1. Secara matematis fungsi delta direct didefinisikan sebagai ini. Simbolisasinya sama dengan 0 tidak sama dengan 0. Nah, ini dia di pusat titik 0. Di pusat titik 0. Sifat-sifatnya di sini salah satunya adalah dia memiliki integral dengan X eksponensial dan integral X kurang X eksponensial. Ini sama dengan fungsi X, di mana ini nanti delta Dirac ini merupakan delta Dirac dibagi A yang determinan ya, yang tidak ada nilai negatif ini ya, yang dominan. Bila kita bekerja dengan fungsi diskrit, maka fungsi delta yang digunakan adalah fungsi delta Kronecker yang didefinisikan sebagai ini. Ini fungsi matematis ya, pembelajaran fungsi matematis untuk saudara secara teoretikal. Di mana nanti implementasinya hasil konvolusi itu biasanya kontrasnya lebih tinggi dibandingkan citra aslinya. Seperti itu, karena ini dikalikan. Nah, secara mudah seperti itu nanti. Ini adalah penjelasannya secara matematiknya seperti itu. Nah, ini. Kegunaan fungsi impuls tadi adalah untuk sampling sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Jadi kenapa kita belajar yang namanya fungsi impuls, karena nanti sinyal kontinu itu akan dirubah menjadi nilai diskrit seperti ini.
Nah, itu kalau bahasa Indonesia adalah penerokan. Ini prosesnya sampling dinyatakan sebagai perkalian sinyal kontinu fungsi T dengan fungsi sampling berupa rentetan sinyal delta sejarak T1 sama lain. Ini harus ada jaraknya. Fungsi sampling dapat dinyatakan sebagai sigma penjumlahan dari nilai terendah dan nilai tertinggi. Di sini ada delta direknya dalam kurung T minus N kali T besar ya. Nah, ini adalah fungsi apa tadi sinyal kontinunya yang kita rubah. Ini adalah nanti sinyal diskritnya sepanjang T ini. Nah, ini berubah menyesuaikan dari sinyal masukannya seperti itu. Konvolusi pada fungsi diskrit. Nah, konvolusi pada fungsi kontinu fx dan gx ini tadi kita sudah belajar apa namanya ya? Pengembangan dari fungsi x dan gx jika kita jabarkan persamaannya seperti ini. Untuk fungsi diskrit persamaannya nanti seperti ini. Kalau ini adalah integral, berarti nanti harus ada turunannya, nilai turunannya seperti apa dari fungsi x dan gx yang tadi kita perlihatkan. Kalau fungsi diskrit berarti ada penjumlahan sigma di sini. Konvolusi bersifat komutatif. Nah, ini komutatif itu maksudnya persamaannya bisa kita bolak-balik ya, sama hasilnya seperti itu. Walaupun di depan sama di belakang hasilnya akan tetap sama saja. Ini yang disebut dengan sifat komutatif dari formula konvolusi. Sifat-sifat konvolusi ada komutatif, asosiatif, homogenis, aditif, shift invarian. Konvolusi pada fungsi dwimatra. Citra adalah sinyal dwimatra. Untuk fungsi dwimatra, fungsi dengan dua kubah di sini, operasi konvolusi didefinisikan sebagai satu fungsi kontinu dan fungsi diskrit. Di mana di dalam simbolisasi G dalam kurung X, Y, ini adalah konvolusi filter atau konvolusi max ataupun kernel yang nanti kita gunakan. Nah, pada penelitian pengolahan citra, biasanya kernel-kernel ini yang akan kita rubah. Untuk risetnya, hasilnya seberapa baik dengan kernel yang misalnya 3x3, 2,2, 21, ataupun 1,2. Seperti itu. Kernel itu apa? Kernel itu biasanya adalah small metric pada deretan number yang biasa digunakan untuk konvolusi. Ini sampling kernel ini. Nah, kernel. Nah, ini ilustrasi konvolusinya bisa saudara lihat. Jadi konvolusi dapat dipandang sebagai kombinasi linear dari vektor piksel dengan vektor kernel jika dijabarkan seperti itu konvolusinya. Jika jumlah nilai di dalam kernel lebih besar dari 1, maka Fij dibagi dengan apa itu? Ketutupan ya. Mohon maaf sebentar. Fij dibagi dengan jumlah tersebut. Nah, jumlah nilai di dalam kernel lebih besar dari 1, maka fungsi yang baru dibagi dengan jumlah tersebut. Jika jumlahnya 0, maka Fij dibagi dengan 1. Gambarnya kurang jelas, kita lewati saja. Nah, ini adalah penjabaran dari bagaimana konvolusi itu prosesnya ya. Seperti apa? Ini adalah gambarannya. Operasi konvolusi itu dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi piksel per piksel. Hasil konvolusi disimpan di dalam matriks baru. Matriks baru ini berarti adalah citra baru ya mahasiswa semuanya. Catatan yang harus diperhatikan adalah operasi clipping di sini jika hasil konvolusinya menghasilkan nilai piksel negatif atau lebih besar dari nilai keabuan. Misalnya dijadikan 0 jika hasil konvolusi negatif, jadikan 25 jika hasil konvolusi lebih besar dari 255. Ini adalah contoh operasi konvolusi yang tadi ini ya.
ukuran 5x5, kardinalnya 3x3. Nah itu ini penjabarannya seperti itu. Ini contohnya yang nanti bisa saudara pelajari. Dan nanti jika ada yang kurang paham, tolong diskusikan di dalam forum diskusi di pertemuan ke-9, sehingga nanti saya bisa memahami dari sudut pandang saudara, bagaimana kita lanjutkan, tadi terpotong ya, mohon maaf. Tadi kita sudah masuk di slide yang keberapa ini tadi? Agak terpotong tadi, mohon maaf. Ya, memang kita tergantung dengan internet kita ya. Saya merekam dengan aplikasi Zoom. Nah, ini. Ini ada masalah timbul pada pixel yang dikonvolusi, pixel pinggirnya itu, yang tepi-tepinya itu, karena beberapa koefisien konvolusi itu dapat diposisikan pada pixel-pixelnya. Ini menggantung ini, yang ini. Tidak dapat diproses ini, yang pinggir-pinggir ini. Nah, masalah dari border tadi, tepian ini selalu terjadi pada pixel pinggir kiri, kanan, atas, bawah. Solusinya, pixel pinggir diabaikan atau tidak dikonvolusi. Nah, elemen yang ditandai tanda tanya diasumsikan nilai 0 sehingga konvolusi pixel pinggir dapat dilakukan. Penambahan pixel nilai 0 ini dinamakan dengan padding. Duplikasi elemen citra, misalnya elemen kolom pertama dijalan ke kolom M+1, begitu juga sebaliknya. Solusi dengan ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil, hanya 1 pixel, relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga pixel-pixel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Ini adalah kalau kita menggunakan MATLAB. Pertanyaannya, kita kemarin sudah pernah mempraktekkan itu, kalau tidak salah mempraktekkan dengan pemrograman Python kan? Nah, sama lah ya. Konvolusi gunanya untuk apa? Perbaikan kualitas citra, penghilangan derau, mengurangi erotan, penghalusan, terus deteksi tepi dan penajaman tepi. Nah, ini ya contoh aplikasi penapis Gaussian ini untuk mempertajam citra. Nah, ini juga Gaussian blur dan sharpen image. Penggunaan konvolusi di dalam convolutional neural network ini adalah salah satu metode di dalam machine learning. Ini merupakan salah satu yang sering riset digunakan untuk image recognition ini. Riset-riset untuk image recognition atau pengenalan citra. Nah, ini penjabarannya, cara kerjanya dari citra convolutional neural network, yang memiliki 3 lapisan utama, convolutional layer, pooling layer, dan fully connected layer. Nah, itu. Ya, selesai untuk slide yang sudah saya berikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi pertemuan ke-9 mengenai konvolusi ini. Silakan nanti di dalam diskusi saudara mencari di dalam Google Scholar implementasi dari konvolusi. Implementasi dari konvolusi seperti apa? Penelitian-penelitian yang saudara baca. Saya contohkan ya. Saya ngambil di Google Scholar. Nah, ini. Lalu saya cari
konvolusi image processing. Nah, ini penerapan metode konvolusi. Nah, ini paper-paper ini saudara baca yang PDF. Untuk yang bahasa Inggris boleh ya. Convolution. Misalnya yang PDF. Nah, PDF ini PDF semua ini. Silahkan diambil salah satunya, lalu saudara lihat teknik konvolusinya di sana seperti apa. Saudara baca, saudara lihat tekniknya seperti apa. Datasetnya itu dia menggunakan dataset apa, lalu kernelnya itu seperti apa, dia untuk mengimplementasikan citra awal atau citra aslinya, yang nantinya dia riset menggunakan kernel itu, hasilnya seperti apa. Jadi tolong nanti di dalam diskusi forum, saudara nanti nge-post new discussion dengan nama dan NIM, lalu berikan nama judul papernya, lalu berikan di sana informasi dataset yang digunakan, teknik konvolusinya bagaimana, penggunaan kernelnya, lalu hasilnya bagaimana. Seperti itu ya mahasiswa semuanya. Untuk feedback hari ini, terima kasih. Ini adalah hari Rabu ya. Hari Rabu. Ya, berarti ini adalah pertemuan sebelum Lebaran ya. Karena tanggal 12 itu sudah cuti kita, Universitas Semarang. Sebelum saya akhiri, saya mohon izin untuk mengatakan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 19 Mei untuk pertemuan yang ke-10. Jangan lupa dikerjakan untuk forum diskusinya. Selamat terus konsisten puasa Ramadannya sampai akhir nanti. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.